kemarin juga sempat guyonan, saya menolak gitu, menolak horor katanya. Terus tak tanya satu persatu rumahnya mana, rumahnya ternyata Tidar. Terus araya, oh ini bukan hiburan untuk Anda, karena Anda kan warga kota. Netizen ini setelah saya pelajari 99% ini hanya melihat dari YouTube. Rata-rata menolak, tapi ternyata ya warga kota. Jadi kan ya nggak pernah dilewatin. Kemarin kita juga di MUI kemarin juga sama. Jadi pihak MUI juga nggak kurang tidak mengetahui pada keasliannya, tidak mengetahui di lapangan ini bagaimana. Jadi kita juga kemarin sama David menjelaskan di lapangan ini sebenarnya yang terjadi begini. Kalau dibilang haram, ya ada sih aspek haram, tapi kan bukan di kitanya. Kalau kita sebagai pelaku sound horror, ya saya rasa halal. Tahunan bersama, ada 1-2 yang menolak itu pasti wajar, Pak. Kita nggak bisa harus 100% tidak terganggu, itu nggak bisa. Kemarin kan ada yang di MUI kan ada yang komplain kemarin. Iya. Pihak pelapor katanya. Cuman ya saya juga ketemu. Ya orang wong desa ya, wong kota ya. Setelah ngomong ya ini bukan hiburan Anda. Sound horror ini kan sound yang bisa horror. Jadi yang nggak bisa horror bisa disebut sound system. Tapi kalau sound horror biasanya bisa horror. Dan horror pun kan ya memang sesuai dimintai, di request ya, artinya ya ndak horror ndak payu, Bos. Seperti ini ya kita juga kadang ya pusing, tapi juga ada nilai positifnya banyak. Jadi kita pasti akan semakin dikenal, pasti akan lebih banyak orang yang lebih tahu lagi. Walaupun baca komen itu, boy, kayak mau migrain. Baca komen itu kayak pengen minum karamek. Nah ini dia Mas Bre sudah dari beberapa lokasi hari ini Testing kuatan. Oke, kalau keluar 12 sekaligus satu hari gimana Mas Bre? Ya satu hari harus datengin 5 lokasi, 6. Audio Singosari Malang support Gofur 87 channel and they were kemarin habis sama Tretan Muslim dan Coki Pardede gimana? Oh, iya. Kemarin kita berdebat sama anak kota. Karena kemarin 80% yang nonton anak kota. Jadi kemarin juga sempat guyonan, saya menolak gitu. Menolak horor katanya. Terus tak tanya satu persatu rumahnya mana, rumahnya ternyata Tidar. Terus araya, oh ini bukan hiburan untuk Anda, karena Anda kan warga kota. Jadi Anda tidak perlu terganggu. Ya memang rata-rata gini banyak ya. Jadi netizen ini setelah saya pelajari 99% ini hanya melihat dari YouTube. Jadi terbukti kemarin juga di acara kemarin itu rata-rata menolak, tapi ternyata ya warga kota. Jadi kan ya nggak pernah dilewatin. Juga nggak pernah ada acara horor di sana. Jadi merasa terganggu, tapi mereka juga nggak di lokasi, jadi nggak bisa. Jadi aneh sekarang zaman sekarang ini aneh. Mereka ini menolak, tapi sebenarnya mereka tidak perlu menolak karena tidak merasa terganggu ataupun tidak kena dampaknya. Jadi juga harus lebih fair lagi lah. Jadi biar tidak jadi polemik sekarang ini. Jadi sekarang ini kan kayaknya rame, mereka menghujat para
para kita ini, tapi mereka ini nggak tahu mereka ini posisinya di mana gitu loh. Mereka ternyata juga bukan daerahnya yang daerah asal daerah yang biasa ada horeknya. Lagi kemarin kita juga di MUI kemarin juga sama, jadi pihak MUI juga enggak kurang tidak mengetahui pada keasliannya, tidak mengetahui di lapangan ini bagaimana. Jadi kita juga kemarin sama David menjelaskan di lapangan ini sebenarnya yang terjadi begini dan begini panjang. Jadi mereka juga beliau Mbak Yai juga tahu, akhirnya tahu, dan ya mereka ya mengangguk-ngangguk. Jadi saya rasa ya aman, nggak ada masalah. Tapi terkait fatwanya yang haram itu gimana itu? Apakah yang haram itu kan dari Mbak Yai Pasuruan ya. Jadi ya kalau itu sih kalau dibilang haram ya ada sih aspek haram, tapi kan bukan di kitanya. Kalau kita sebagai pelaku sound horror ya saya rasa halal. Jadi kalau kita kuliti satu persatu ya mungkin ada dosanya, bukan dosa atau haram sama apa enggak, saya kurang ngaji sih. Jadi kalau sebuah acara itu kalau dikuliti, kalau setiap acara kita kuliti pasti adalah minusnya, ada mudorotnya, pasti ada. Jadi nggak ada yang acara itu yang murni 100% tanpa efek samping ataupun tanpa mudorot. Jadi semua acara itu kalau dikuliti pasti ada. Jadi kita harus lebih bijak lagi, harus lebih fair lah. Artinya ya kita atur, kita minimalisir, kita kurangi biar bisa mengurangi, jika ada dosa bisa mengurangi. Mungkin kedepannya akan diatur lagi mungkin ya. Ya harus dikurangi hal-hal yang mudorot, yang mungkin negatif. Kalau menghilangkan kayaknya kan nggak bisa, Pak. Jadi apa ya, kita harus realistis aja. Jadi realistis semua acara, apapun acaranya itu, entah itu dangdut, entah itu jaranan, entah itu wayang. Semua kalau dikuliti ya pasti ya ketemu kita minusnya, mudorotnya ketemu. Apa kalau mengganggu, kalau dari faktor mengganggu memang sudah saya dari kemarin-kemarin di mana-mana di radio, di TV, di wawancara mana-mana, kalau mengganggu itu selalu saya bantah. Jadi kalau yang mengganggu warga itu selalu saya bantah, karena kan acara model gini kan yang ngadain kan ya memang warga sendiri. Warga sendiri satu desa, mereka mengundang iuran 1 RT, mungkin 2 RT. Jadi kalau dirasa mengganggu kayaknya tidak mengganggu. Kalau ada satu mengganggu itu pasti kemungkinan. Jadi kadang-kadang kalau 1 RT ada 150 orang, 1 orang terganggu itu wis wajar. Karena kan ini acara bersama, istilahnya acara tahunan bersama. Ada 1-2 yang menolak itu pasti wajar, Pak. Kita nggak bisa harus 100% tidak terganggu, itu nggak bisa. Karena kan namanya kita hidup bermasyarakat. Kita hidup bermasyarakat, jadi kita harus saling, bahasa Jawa niki titik edang. Jadi kita juga terganggu, tapi kan itu bisa dihindari, itu bisa diantisipasi. Jika ada satu warga yang mungkin terganggu ya kita negosiasi biar acaranya berjalan lancar, bisa di sementara mengungsi atau pindah, ataupun kan cuma 2 hari ya, paling lama 2 hari ya. Iya, paling lama 2 hari. Dan tolong dicatat, kadang kan orang-orang juga nggak tahu acara ginian ini hanya 2 hari per tahun. Jadi jangan mungkin netizen ini ngiranya acara ini tiap hari kayaknya. Jadi mungkin tiap hari terus akhirnya tetangganya terganggu, mereka komplain. Padahal ini acara ini 2 hari per tahun. Jadi 1 tahun ini cuma 2 hari. Jadi berat kata ini ya kalau nggak memaklumi mungkin ini tidak bermasyarakat.
Jadi kalau sampai dalam 1 tahun kita 2 hari ini mengalami mungkin ada hal di hati kita yang tidak sreg, terus komplain, itu merupakan kurang bermasyarakat, itu aja sih. Kan kita juga pernah mungkin kalau Anda yang terganggu mungkin hajatan, kan pasti mengganggu tetangganya Pak, tapi kan tetangganya nggak mungkin dia komplain, dia pasti menyadari karena itu hajatan, itu acaranya acara nggak tiap hari, jadi pasti mereka menyadari. Yang nggak menyadari kayaknya mungkin perlu koreksi diri, mungkin perlu nata hatinya biar bisa legowo. Kita bermasyarakat, kita harus saling menghargai dan menerima dengan dengan legowo. Artinya suatu saat kita akan merepotkan orang lain, hari ini kita juga bisa direpotkan orang lain. Iya, betul. Jadi biar sama-sama, biar tidak saling menyalahkan terus. Kalau di umpamanya kita satu program, kita menghendaki anggota 100 kita akan setuju semua, nggak bisa. Pasti ada 1-2 yang tidak setuju. Kalau mereka nggak setuju kan juga nggak jalan. Contoh program pemerintah di bakal DPR, mereka kan kita ambil voting Pak, diambil suara terbanyak, fraksi terbanyak. Sama di warga mungkin ada beberapa yang 1 orang menolak, itu kan karena ya mereka diabaikan dulu karena ini hajatnya orang banyak. Jadi makanya mereka protes kemana-mana, protes ke mana-mana, akhirnya jadi polemik kayak sekarang ini. Mereka komplain tapi nggak menyadari tentang bermasyarakat yang benar. Kayak kemarin kan ada yang di MUI kan ada yang komplain kemarin. Iya. Pihak pelapor katanya. Cuman ya saya juga ketemu, ya ngobrol-ngobrol gitu. Intinya pokoknya gila orang yang lokasi aja komplain ben gak ngek-ngek. Aku wis ketemu dengan diri tiba ya ora wong desa ya, wong kota ya. Setelah ngomong ya ini bukan hiburan Anda. Anda hidup di kota berarti tidak akan kena dampak dan juga tidak akan terganggu. Sampai tak gitu kan akhirnya ya rame ya, namanya ya kan sambil guyon jawabnya. Yang keretan kemarin. Berarti yang kebanyakan gembretek di sosmed, komplain rata-rata bukan orang yang ada di lokasi sekitarnya ya, berarti. Pasti mereka orang kota. Ya mungkin mereka melihat dari YouTube suaranya kok sampai gitu. Padahal tetangganya kan aman-aman aja, bisa disurvei. Kadang kalau kemarin kan juga ada di TikTok yang nyurvei di sini kayak kemarin. Ini dia kemarin ya. Orang sekitarnya Cekson itu disurvei semua, ya nggak terganggu semua. Orang-orang tuanya juga mereka nggak terganggu. Nah ya wong yang menyewakan ya mereka sendiri. Yang mereka kan sendiri. Kadang yang rusak ya rumahnya penyewa sendiri. Jadi ya itulah. Ini memang sound horeg ini memang penyewa dan juga pelakunya itu memang aneh. Memang aneh, tapi memang itu yang disukai kita sih, yang disukai oleh serumpun sekecil serumpun pencinta horeg itu memang. Terus gini Mas Brim, ada juga banyak komenan yang katanya sound horeg itu beda sama sound system. itu tadi yang saya maksud kan tidak mengetahui aslinya gitu loh. Sound system ya sama sound horeg ya sama aja. Sound system adalah sound yang tersistem, yang dibentuk dalam sebuah sistem sama. Sound horeg ya terbentuk dari sebuah sistem sama. Tapi kayaknya sound horeg itu kan sebutan dari masyarakat ya, bukan namanya aslinya. Bukan, sound horeg ini kan sound yang bisa horeg. Jadi yang nggak bisa horeg bisa disebut sound system. Tapi kalau sound horeg biasanya bisa horeg. Dan horeg pun kan ya memang sesuai dimintai, di request ya, artinya ya ndak horeg ndak payu bos. Nah itulah poinnya. Poinnya kan kita juga kerja, kita ini rental, kita ini juga harus memberikan pelayanan sesuai dengan yang diinginkan, gitu aja. Oke, jadi seperti itu lor ya. Kemarin habis podcast sama Tretan Muslim dan juga
ke kantor MUI Jatim juga sama Mas ya, David. kemarin nemenin David itu. Kemarin sore juga TV One sama Trans TV Inset tayang hari Sabtu kayaknya. Terus podcast banyak yang di WA saya ini podcast. Terus WA tanya dari media-media itu. Kadang kalau media-media banyak yang nggak tak bales. Karena juga jawabannya sama terus. Capek ngulang-ulang saya ini. Iya. Saya ambil yang besar-besar biar cepat nyebar gitu. Karena kan ya ini plus minus sih. Tadi kadang seperti ini ya kita juga kadang ya pusing tapi juga ada nilai positifnya banyak. Jadi kita pasti akan semakin dikenal, pasti akan lebih banyak orang yang lebih tahu lagi, informasinya lebih cepat nyebar lagi. Ya hitung-hitung promosi gratis ya. Promosi gratis lewat TV bisa cepat. Iya, hikmahnya di situ. Walaupun baca komen itu, boy, kayak mau migrain. Baca komen itu kayak pengen minum Karamek. Berarti sama bisa emosi juga Mas Bre ya, baca-baca komen. Emosi tapi tak terlampiaskan. Cukup ditahan aja. Oke. Ya coba baca komen yang mata nih, yang nyebut merek, nyebut macam-macam parah netizen itu. Jangan-jangan ya robot apa uang jane. Wong endi Mas itu? Buzzer mungkin. Iya, buzzer. Pasti adalah kepentingan. Jadi mesti disikapi ya dengan enjoy ya. Oke. Nah, untuk yang terakhir mungkin ada pesan-pesan untuk telur-telur semua pecinta horor, gimana Mas Bre menyikapi polemik yang rame saat ini? Yang penting dikurangi untuk upload yang negatif. Jadi biar kita ini nggak selalu terus dijadikan bahan kambing hitam. Jadi kan sedikit kita selalu salah terus saja. Padahal ini kan juga kerjaan kita semua. Jadi ditambahin upload yang baik-baik, upload yang bermanfaatnya diupload. Terus jangan terlalu menanggapi. Jadi kalau ada komen-komen negatif biarin aja. Jadi nggak usah terpancing. Akhirnya terpancing malah emosi, gelutan malah antar nggak masuk. Jadi memang hidup ya seperti ini. Hidup itu harus asik ini. Nggak perlu banyak pikiran. Oke, siap. Yang penting tetap semangat. Kita ini kerja, kita niat mencari nafkah untuk keluarga, dan selebihnya kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Siap, masuk. Terima kasih Mas Bre.